perempuan itu kotor atau menjijikan. Masa pantangan itu dirancang untuk mencegah kesewenangan kaum pria terhadap istrinya. Karena seorang pria jadi sangat mengenal istrinya dan kemudian ditolak olehnya, Taurat menyatakan bahwa kaum perempuan harus menjalani niddah, tidak melayani hubungan seks selama 7 hari, selama menstruasi, agar dia menjadi dicintai oleh suaminya setelah itu seperti pada hari pernikahan. Sebelum pergi ke sinagoga pada suatu hari perayaan, seorang pria diwajibkan melakukan mandi ritual, bukan karena dia kotor, melainkan demi menjadikan dirinya lebih suci dalam menjalankan pelayanan ilahi. Dalam semangat ini pula, seorang perempuan diwajibkan mandi ritual setelah periode menstruasi untuk mempersiapkan dirinya bagi kesucian tugas mendatang, hubungan seks dengan suaminya. Gagasan bahwa seks mungkin merupakan sesuatu yang suci tidak dikenal di dalam Kristen, yang acap melihat seks dan Tuhan sebagai dua hal yang saling tidak bersesuaian. Benar bahwa orang Yahudi pada masa berikutnya sering memberikan interpretasi negatif terhadap ajaran-ajaran para rabi, tetapi rabi-rabi itu sendiri tidak mendakwahkan spiritualitas yang murung, asketik, dan menyangkal kehidupan. Sebaliknya, mereka mengajarkan bahwa orang Yahudi berkewajiban untuk memelihara kehidupan agar tetap baik dan menyenangkan. Mereka sering menggambarkan Roh Kudus meninggalkan atau mengabaikan karakter biblikal seperti Yakub, Daud, atau Esther ketika mereka sedang sakit atau bersedih. Kadangkala mereka seakan-akan mendengar para nabi itu mengutip Mazmur 22 ketika mereka merasa roh meninggalkan mereka. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini membangkitkan pertanyaan menarik tentang seruan misterius Yesus dari tiang salib yang mengutip kata-kata ini. Para rabi mengajarkan bahwa Tuhan tidak bermaksud membuat kaum laki-laki atau perempuan menderita. Tubuh mesti dimuliakan dan dirawat karena ia dibentuk dalam citra Tuhan. Adalah berdosa menghindarkan kesenang-senangan semacam anggur dan seks, sebab Tuhan telah menganugerahkan semua itu untuk kebahagiaan manusia. Tuhan tak dapat dijumpai dalam penderitaan dan asketisme. Ketika para rabi menyeru umatnya untuk mengamalkan cara-cara praktis memiliki Roh Kudus, mereka sebenarnya dalam pengertian tertentu diminta untuk menciptakan citra mereka sendiri tentang Tuhan. Para rabi mengajarkan bahwa tidaklah mudah untuk menentukan tapal batas di mana perbuatan Tuhan berawal dan perbuatan manusia berakhir. Para nabi selalu berupaya agar Tuhan bisa dilihat di bumi dengan cara menisbahkan wawasan mereka sendiri kepadanya. Kini, para rabi tampak terlibat dalam tugas yang bersifat manusiawi sekaligus bersifat ketuhanan. Tatkala mereka menyusun undang-undang baru, maka undang-undang itu akan merupakan perpaduan antara unsur ketuhanan dan unsur kemanusiaan. Dengan meningkatnya jumlah Taurat di dunia, para rabi memperluas kehadiran Tuhan di dunia dan menjadikannya lebih efektif. Mereka sendiri menjadi dihormati sebagai inkarnasi Taurat. Mereka dianggap lebih menyerupai Tuhan dibandingkan dengan manusia lain karena penguasaan mereka atas Taurat. Rasa tentang kedekatan Tuhan seperti ini membantu orang Yahudi untuk melihat kemanusiaan sebagai sesuatu yang sakral. Rabi Akiva mengajarkan bahwa mitzvah, cintailah tetanggamu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri, merupakan prinsip agung Taurat. Menyakiti sesama manusia merupakan pengingkaran terhadap Tuhan sendiri yang telah menciptakan manusia dalam citranya. Ini setara dengan ateisme, upaya untuk mengingkari eksistensi Tuhan. Dengan demikian, pembunuhan merupakan dosa paling besar karena melanggar norma-norma yang disucikan. Kitab suci mengajarkan kita bahwa apapun yang menumpahkan darah manusia dipandang sebagai penghapusan citra Tuhan. Sebaliknya, mengabdi bagi kepentingan manusia lain termasuk ke dalam perbuatan meniru sifat Tuhan, imitatio Dei. Tindakan itu mewujudkan kembali kasih sayang dan rahmat Tuhan. Karena semua diciptakan dalam citra Tuhan, maka semuanya memiliki derajat yang sama. Bahkan imam tertinggi sekalipun harus dihukum jika ia melukai sesama manusia, karena perbuatan itu sama dengan penyangkalan eksistensi Tuhan. Tuhan telah menciptakan Adam, seorang manusia, untuk mengajarkan kepada kita bahwa siapapun yang menghancurkan kehidupan seorang manusia akan dihukum seakan-akan dia telah membunuh seluruh umat manusia.
Sama halnya, siapa yang menyelamatkan kehidupan seseorang akan diberi pahala yang sama dengan menghidupkan semua umat manusia. Ini bukan sekedar sentimen yang lemah, tetapi merupakan prinsip hukum yang mendasar. Artinya, tak seorang pun yang boleh dikorbankan demi kepentingan kelompok. Menghinakan seseorang, bahkan seorang goyim atau budak, adalah perbuatan yang sangat ofensif, karena hal itu setara dengan pembunuhan, penyangkalan akan citra Tuhan yang suci. Hak untuk bebas kemudian menjadi sangat krusial. Sulit menemukan satu alasan pun untuk menjatuhkan hukuman penjara di dalam semua literatur rabinik, karena hanya Tuhanlah yang berhak merampas kemerdekaan seorang manusia. Menyebarkan aib seseorang dianggap sama dengan menyangkal eksistensi Tuhan. Orang Yahudi tidak mengandaikan Tuhan sebagai Big Brother yang terus mengamati gerak-gerik manusia dari suatu tempat. Sebaliknya, mereka menanamkan sebuah kesadaran bahwa Tuhan berada dalam diri setiap manusia, sehingga hubungan dengan manusia lain menjadi pertemuan yang syarat dengan nilai-nilai kesucian. Hewan-hewan tidak mengalami kesulitan untuk hidup dalam tabiat mereka, tetapi manusia merasakan sulitnya menjadi manusia yang utuh. Tuhan Israel kadang tampak seakan-akan telah mendorong terjadinya kekejaman yang paling tidak suci dan tidak manusiawi. Namun selama berabad-abad, Yahweh telah menjadi sebuah gagasan yang mungkin dapat membantu orang-orang menanamkan rasa kasih sayang dan saling menghormati terhadap sesama manusia yang telah menjadi ciri agama-agama zaman kapak. Cita-cita para rabi sangat dekat dengan agama besar kedua yang memang berakar dalam tradisi yang sama.